Kalau waton itu betul-betul setiap pelanggar dalam Jakarta ya krungu iku. Jakarta standarnya tadi. Mboten paham nek Jakarta. Tapi adanya itu loh. Adanya itu menggema dan cocok dengan kebutuhan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, yang pertama saya ucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu am wa antum bi khairin. Amin, Allahumma amin. Hari raya ini berbeda dengan hari raya di tahun yang lalu. Yang tahun lalu hari raya dalam suasana pandemi, sehingga hari raya tampak sepi, tidak ada orang yang mudik berlalu lalang untuk saling bersilaturahim. Hari raya kali ini sangat luar biasa, seakan-akan orang ingin menumpahkan seluruh rasa kangennya, untuk ingin menumpahkan seluruh keinginan untuk bersilaturahim, sehingga di rumah itu ribuan orang yang datang untuk bersilaturahim. Begitu banyaknya tamu, saya sakit sehingga mohon maaf kepada sebagian tamu karena saya tidak bisa menemui setiap hari, harus bergantian dengan putra-putri saya, juga bergantian dengan Bunyai. Pada kali ini saya ingin menyampaikan silaturahim saya dengan salah satu guru saya, yaitu Ki Haji Nizamuddin Sofa. Beliau adalah seorang mursyid Thariqah Naqsabandi, Khalidiyah, Mujaddadiyah. Walaupun dia lebih muda dari saya sudah di atas 60, beliau baru 50. Tapi saya anggap sebagai salah satu guru saya karena capaian spiritualnya yang luar biasa. Beliau mampu memberikan pelayanan spiritual, pelayanan rohani kepada ribuan orang, ribuan jamaah yang sebagian sudah baiat. Ini yang sangat luar biasa. Oleh karena itu beliau saya anggap guru saya, walaupun saya tidak selalu hadir dalam acara-acara beliau. Saya selalu memperhatikan apa yang beliau sampaikan kepada para jamaah, para santri yang hadir di dalam majelis-majelisnya. Dalam pertemuan yang sangat luar biasa itu, saya menyampaikan pertanyaan dua hal. Yang pertama yang berkait dengan syair tanpa waton. Yang kedua tentang perjalanan beliau. Yang pertama, syair tanpa waton yang terdengar di berbagai musola dan masjid
hampir di seluruh Indonesia yang menggetarkan jiwa. Itu latar belakangnya seperti apa. Kemudian ketika saya bertanya kepada beliau, sebenarnya syair tanpa waton itu juga tidak sengaja. Beliau merasa prihatin dengan kondisi umat Islam, terutama munculnya gerakan-gerakan yang radikal, gerakan-gerakan yang menganggap dirinya paling benar dan menganggap orang lain salah, membid'ahkan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, menganggap orang lain adalah sebagai penghuni neraka karena kesalahannya. Dan gerakan semacam itu pada saat itu memang masif dan luar biasa, menunjukkan eksistensi yang luar biasa. Beliau prihatin dengan keadaan itu. Mereka berbicara agama hanya sampai pada lesannya, tidak sampai pada keyakinan di hatinya. Maka dia mencoba membuat syair yang sebenarnya lebih banyak syairnya daripada yang sekarang kita kenal. Kemudian syair itu dia coba renungi, beliau coba hayati. Kemudian syair itu disampaikan kepada istri beliau, pada Bu Nyai, untuk minta pendapatnya. Ternyata respon Bu Nyai luar biasa ya. Beliau sampai menangis mendengar bunyi syair itu. Dengan itu beliau menambah keyakinan, semakin optimis bahwa syair itu akan mampu memberikan keseimbangan yang waktu itu Islam radikal yang demikian mencuat, kemudian bisa diimbangi pelan-pelan dengan sebuah kesadaran. Islam tidak seperti itu. Islam bukan hanya dibicarakan. Islam harus dihayati. Islam harus sampai di dalam hati. Islam itu rahmatan lil alamin dan seterusnya. Memang syair itu tidak berupa ceramah atau tulisan. Tapi ketika syair itu dilantunkan di mushola-mushola, masjid-masjid, seakan-akan menumbuhkan kesadaran pada umat Islam. Kesadaran tentang umat Islam yang lebih toleran, umat Islam yang tidak hanya pada tataran pembicaraan dan ilmu, tapi umat Islam yang juga menghayati, memasukkan pelajaran-pelajaran Islam itu di dalam perilaku rohaninya. Ini yang pertama. Yang kedua yang saya tanyakan, kira-kira dari sekian perilaku amaliyah, apa kira-kira amaliyah yang bisa mempercepat perjalanan kita usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau menjawab adalah di antaranya yang paling penting adalah kepedulian terhadap orang lain. Ini menarik karena kadang-kadang orang itu ingin membangun tingkat spiritualnya dengan menyendiri di zawiyah, menyendiri di pojok-pojok masjidnya, menyendiri di kamarnya untuk memperbanyak zikir dan seterusnya. Beliau justru mengajarkan kepada kita tentang bagaimana dia harus peduli terhadap orang lain. Itu kata beliau adalah jalan yang sangat cepat untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambahkan oleh beliau, setiap orang itu punya kelemahan, mungkin kelemahan ilmunya, kelemahan akhlaknya, kelemahan ekonominya, kelemahan psikologinya, dan banyak kelemahan yang lain. Kita masuk
memberikan solusi dari berbagai problem dalam perspektif yang berbeda tadi. Maka beliau kecuali menyampaikan pelajaran agama dalam majelis yang dihadiri orang banyak, beliau juga sering mengajak para jamaah untuk berdiskusi, bahkan semalam suntuk, agar mereka mau menyampaikan bermacam masalah yang dia hadapi dan bersama-sama untuk mencari solusi. Bahkan bukan hanya itu, beliau juga melakukan kegiatan ekonomi, yang ekonomi itu dikembangkan sedemikian rupa, bukan hanya untuk membangun tempat-tempat ibadah, membangun madrasah-madrasah yang bukan hanya di daerah Sidoarjo, tapi ada di daerah Tuban, ada di daerah Malang, dan berbagai daerah yang lain untuk membiayai itu, sekaligus juga untuk memberikan solusi ekonomi kepada para jamaahnya. Dengan itu ternyata beliau sendiri juga tidak makin kekurangan, justru makin berlimpah-limpah yang Allah berikan. Jamaahnya juga merasa seakan-akan menjadi orang yang paling diperhatikan oleh mursyidnya, oleh gurunya. Itulah dua hal yang kami perbincangkan dengan beliau pada saat kami silaturahim ke dalam beliau, yang sangat asri, yang sangat indah karena dibangun oleh model kayu, dan di sana ada dua almari besar yang dipenuhi oleh buku-buku yang menunjukkan kecintaan beliau terhadap bacaan. Dan terakhir kami juga sangat berterima kasih karena beliau memberikan oleh-oleh kaligrafi, dua kaligrafi. Yang pertama sholawat yang beliau gubah sendiri, yang pertama yang kedua adalah Asmaul Husna. Dua hal ini saya tempatkan di tempat sholat saya. Moga-moga energi positif yang beliau punya juga memberikan pengaruh kepada diri saya, sehingga semakin meningkat ketaatan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas barokah dan doa dari beliau. Demikian, terima kasih. Allahumma fiq ila ma'am tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.